Dan dikira kan kita tembakannya ke atas, enggak, itu suara peluru itu kedengeran itu. Itu dari tentara Turki. Dari tentara Turki. Kita dapat 3 hari di situ sudah mulai dikenalkan sama itu. Jadi ya kita kaget, kayak saya tuh sempat shock ya kan. Ya Allah, jadi suara K47 aja kayak gini kan. Ya istilahnya merakit bom, buat melempar granat, semua kita latih ya sebagaimana tentara. Pernah nembak banyak orang atau gimana? Kalau nembak hampir tiap hari kita disuruh nembak. Merasa berdosa, saya harus berbohong ke kedua orang tua saya, berangkatnya saya nggak jujur kalau saya berangkatnya kan terpaksa bohong. ISIS itu sebenarnya yang tempat saya itu tidak sekejam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Muthalib di channel APM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi dan menginspirasi. Pada episode kali ini tema sangat-sangat spesial karena bersamaan dengan episode ini baru saja terjadi aksi terorisme di negeri ini. Pada Minggu 28 Maret kemarin terjadi pengeboman di Makassar. Disusul kemudian aksi terdugaan terorisme juga di Mabes Polri pada Rabu yang lalu. Nah, ini bukan persoalan seberapa besar aksi terorisme itu, tetapi benih-benih radikalisme, terorisme ternyata masih marak dan ini cukup membahayakan negeri ini. Pada episode ini dengan tema masih adanya terorisme di Indonesia, saya menghadirkan salah satu orang yang pernah disebut sebagai mantan anggota ISIS. 6 bulan berada di Suriah, pulang ke Indonesia sempat ditahan, dan kini telah memiliki pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris itu adalah salah besar. Sekarang tamu saya ini justru syiar dakwah dengan Islam rahmatan lil alamin. Siapakah dia? Ini kita sapa Mas Sahrul Munif. Assalamualaikum Mas Sahrul Munif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat APM Insight, Mas Sahrul Munif ini dulu sempat menjadi korban iming-iming untuk melakukan misi kemanusiaan ke Suriah. Sehingga pada 2014, tepatnya bulan September, Mas Sahrul berangkatlah ke Suriah untuk melakukan misi kemanusiaan. Tetapi apa yang terjadi nanti diceritakan oleh Mas Sahrul. Di sana bukan misi kemanusiaan tetapi bergabung dengan kelompok radikal ISIS. Nah, seperti apa detailnya? Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Mas Sahrul Munif. Mas Sahrul, saya dengar September 2014 sampai ke Suriah. Itu awalnya gimana? Karena literatur yang saya baca, Mas Sahrul adalah orang yang sebenarnya niatnya sangat baik, ingin membantu masyarakat di Suriah yang waktu itu sedang terjadi konflik. Kemudian ketemu dengan salah satu orang yang sempat dicari oleh militer, yakni Salim At-Tamimi, Salim Mubarak At-Tamimi, atau yang dulu dikenal dengan Abu Jandal. Pertama kali ketemu Abu Jandal itu ceritakan gimana, Mas? Ya, jadi benar ya, pas saya pernah ke Suriah, Pak, dengan kalau tidak salah 21 orang. 21 orang, ya. Dan memang koordinatornya saat itu Abu Jandal itu. Nah, jadi pada suatu ketika ada teman saya itu ngaji sama Abu Jandal. Terus saya diajak kajiannya seperti apa sih? Saya ikut kajiannya Abu Jandal. Abu Jandal sering membahas Timur Tengah.
Kemudian dalam kajian itu nyetel video tentang terjadi banyak konflik di Suriah. Intinya kita diarahkan terjadi kezoliman di sana sama pemerintah. Sering kajian itu, dan saat itu karena saya sebelumnya sudah aktif di beberapa organisasi keislaman lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Saya dulu mahasiswa aktif di HMI, ikut BEM juga, pernah ketua lembaga dakwah kampus. Artinya konsen saya sudah sama dunia keislaman itu sudah dari sudah bibitnya sudah ada gitu ya. Terus saya juga di luar pasca saya kuliah juga ikut ke MMI, ke JAT saat MMI itu Majelis Mujahidin Indonesia. Dipimpin Pak saat itu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir gitu kan. Jadi saya sudah terbiasa dengan pergerakan keislaman gitu ya. Kemudian empati saya ketika melihat seperti kejadian di Suriah saat itu, mungkin ada beberapa hadis-hadis tentang bagaimana kita mencintai saudara kita sesama muslim gitu kan, ibarat satu tubuh. Terus di sana tubuh memang sakit merasakan. Nah, terus saya saya di Malang, saya keluarga kecil istilahnya, terus punya usaha ya, mungkin saya pinginnya berbagilah sekedar beberapa yang saya mampu gitu ya. Nah, akhirnya teman saya yang ngajak itu menawari di rumah saya, Mas Rul, aku pengen berangkat lo ke Suriah saat itu ceritanya gitu. Nah, kalau wis awakmu lah wis jadi pengusaha nggak apa-apa lah di Indonesia katanya gitu. Terus kalau kamu mau bantu sama aja lah, kamu istilahnya niat aja, dana itu fisabilillah, di sana terjadi konflik kan. Akhirnya podo ae gak budal, tapi duit budal itu sama aja saat itu. Sempat donasi ya? Akhirnya saya pikir, terus memang saat itu bisnis saya memang jalan gitu ya. Terus ya wis lah, tak pikir-pikir dulu katanya gitu. Terus mungkin tidak lama, 4 hari saya memutuskan, ya wis saya siap, ayo dana ini tak serahkan ke siapa gitu. Akhirnya udah, ayo kapan kita serahkan bareng-bareng ke tempatnya Salim itu atau Abu Jandal itu. Di sana saya serahkan kurang lebih sekian puluh juta lah mungkin ya, saya kasihkan. Terus nah di sana saya makin intens itu sama Abu Jandal. Sebelumnya kan saya cuma mendengarkan ceramahnya aja. Jadi dari situ kita kenalan, terus mengucapkan terima kasih atas dana ini, mudah-mudahan ya, intinya seperti itu. Dan dari situlah mungkin dia memasukkan sedikit lebih dalam ke saya gitu. Doktrin istilahnya. Mungkin seperti itu. Intinya gini, Rul, apa alasan kamu kok berangkat? Kok yang berangkat itu dananya? Katanya yang mengatakan itu adalah Abu Jandal. Sobat APM Mindset, perlu diketahui Abu Jandal ini adalah salah satu orang yang menjadi koordinator untuk berangkat ke Suriah. Bahkan di beberapa videonya juga sempat menantang militer, menantang kelompok-kelompok yang melawan terorisme, itu Abu Jandal. Tetapi yang bersangkutan sudah meninggal. Moga lanjut. Ya. Dari situ Abu Jandal ngomong, apa alasan kamu nggak berangkat? Istilahnya, bolehlah kamu, dana sudah berangkat. Apa kira-kira yang menguzur dirimu tidak berangkat? Kamu sehat istilahnya. Terus istri kalau ditinggal, kamu punya usaha. Intinya pakai doktrin, pakai dalil keutamaan saudara sesama muslim yang dizalimi, siapa lagi yang menolong kalau bukan kita yang paham, pakai seperti itu. Dan itu sangat meyakinkan meyakinkan lah. Dan saya memang orangnya di sisi lain secara pribadi, saya itu suka sesuatu yang baru dan sesuatu yang itu menurut saya hal yang baik lah. Ada kebaikan saya nolong saudara muslim, ada kebaikan bernilai pahala. Artinya mudah sekali ya wis, saya tak sholat istikharah, saya belum bisa jawab, tapi saya konsultasikan sama istri saya, kira-kira saya berangkat atau enggak. Nah, saya dikasih waktu, kalau nggak salah waktu itu 5 hari untuk ngasih jawaban. Nah, setelah 5 hari, saya jawab dan kesiapan untuk siap berangkat. Jadi dari 20
satu orang yang berangkat itu sepertinya saya yang terakhir dan yang paling cepat ngurus paspornya, istilahnya seperti itu. Istri gimana? Maksudnya langsung setuju? Nggak juga lah namanya istri kan gitu. Iya. Nah, cuman karena istri saya sedikit tidaknya sudah sering ikut kajian sama saya, itu ya mau nggak mau saya sebagai seorang suami ya sedikit ngasih polesan-polesan lah ya. Jadi itu saya akhirnya memutuskan untuk berangkat dan dengan beberapa perjanjian sebenarnya sama Abu Jandal. Jadi di sana nanti kita bisa pulang, bisa kembali ke Indonesia. Itu yang pertama setelah 6 bulan di sana. 6 bulan, 6 bulan di sana. Terus nanti dananya bisa uang transport pulang itu bisa dikasih ditanggung oleh sama yang di sana, yang di Suriah, seperti itu. Terus setelah itu kalaupun pengen nggak pulang, keluarganya bisa diboyong semua ke Suriah dengan biaya dari Suriah dan seperti itu. Nah, itu beberapa catatan yang saya pegang saat itu. Walaupun ada informasi di Suriah nanti kesejahteraan kita dapat per bulan seperti sampai berapa waktu itu dijanjikan? Kalau nyebut nggak nyebut angka ya. Angka, cuman katanya nyebut kalau nanti di sana ada nemu perang istilahnya gitu dari nanti dikasihkan kepada orang-orang yang relawan ke sana katanya gitu ya. Nemu perang maksudnya harta istilahnya fa'i lah sebutnya ya atau gonimah ya. Jadi nanti akan dapat jatah bagian itu seperti itu informasinya. Tapi kan kalau saya motivasinya bukan itu, pengen menolong saudara saya yang ada di Suriah. Zaman waktu itu sudah tahu bahwa di sana perang itu sudah tahu ya? Sudah tahu dengan video-video itu sudah tahu. Bahkan di sana nanti ya konsekuensi keberangkatan itu bisa pulang apa enggak. Artinya memang di sisi lain saya menolong saudara saya di Suriah yang kondisi seperti itu. Saya juga berkeyakinan antara hidup dan mati. Antara itu saya nilai jihad ya memang iya. Jihad saya menolong negara konflik dan itu sudah saya persiapkan sendiri gitu mental saya untuk. Apalagi waktu itu memang belum ada larangan dari pemerintah Indonesia untuk berangkat ya waktu itu ya. Artinya kalau misalnya waktu itu dilarang oleh pemerintah kan juga nggak berangkat, nggak bisa berangkat juga kan waktu itu. Saat itu belum ada berita tentang Suriah sedemikian ramai belum ada karena itu awal-awal. Terus gimana itu? Itu akhirnya terus kita berangkat dibagi 2 rombongan. Yang pertama saya nggak tahu orang-orangnya dari 21 rombongan itu tidak tahu. Tidak saling kenal. Ada beberapa yang kenal dari Malang aja. Kita dibagi 2 kloter, ketemu semuanya kumpul di Malaysia. Oh, di Malaysia. Kita berangkat dari Juanda ke Soekarno-Hatta, kemudian ke Malaysia, baru ketemu di sana. Nah, dari Malaysia kita di masing-masing orang diminta nama samaran lah, nama kunyah ya kalau nggak salah ya, nama kunyah. Ya. Jadi masing-masing dan tidak boleh menyebut nama aslinya. Abu Jandal ikut waktu itu? Waktu itu aku dampingi terus. Dari Indonesia sampai Malaysia itu Abu Jandal bareng gitu ya? Bahkan saya ketemu teman saya yang di Surabaya itu, saya taunya namanya ya sudah asli di Suriah, lama sudah akrab sama namanya gitu. Sebelum kumpul sama teman-teman yang lain, kasih nama kunyahnya itu, nama kedua itu. Mas Harul namanya? Nama saya, nama putri saya, Abu Jihan saat itu. Oh, Abu Jihan ya, bukan Abu Jihad ya, Abu Jihan. Ya, habis itu terus kita berangkat pakai Turki Airways, transit ke Qatar. Di Qatar setengah hari, terus kemudian kita lanjut ke Istanbul. Dari Istanbul, Turki, kita naik darat ke Gaziantep, itu perjalanan kurang lebih sehari lah. Mungkin kayak di Jakarta Surabaya, naik darat, naik bis itu. Dari situ kita ke transit ke Gaziantep, di sana kita istirahat, dibagi lagi di situ rombongan yang sehat-sehat, yang seger-seger, kan ada rombongan, ada yang usia 60, 50-60 ada waktu itu. Dari Indonesia? Dari Indonesia, fisiknya kurang begitu. Jadi dibagilah, kayak yang 35 ke bawah, itu
disuruh berangkat pertama, kloter pertama. Nah, masuk saya kloter pertama, datang berangkat. Nah, pakai guide, ada guide yang orang Suriah di sana, nanti sudah dibilangin kalau nanti nyebrang ke Suriah itu ada suara tembakan sama tentara Turki karena ilegal lah istilahnya masuk sana. Nah, cuman katanya waktu itu boleh dikatakan juarang yang kena, memang cuman protapnya untuk nakut-nakutin, SOP-nya mungkin nggak dikenakan orangnya, tapi benar-benar ditembakin. Oh, ada ya memang. Dan itu memang apa ya, baru kayak saya kan istilahnya di Indonesia ini kan aman sekali ya, nggak ada suara tembakan gitu ya. Bagi pegang senjata. Baru saya itu dari situ sudah disambut dengan suara tembakan itu, dan dikira kan kita tembakannya ke atas, enggak, itu suara peluru itu kedengeran itu. Itu dari tentara Turki. Dari tentara Turki. Jadi kita bawa ransel, lari wis mungkin kalau dikejar buaya itu mungkin masih. Itu ketika nyebrang, tapi lewat darat. Artinya sekencang itu supaya kita, karena takut dengan beberapa tembakan itu. Memang kalau kena sama tentara Turki waktu itu ya ada yang bonyok ya, dipukulin, di apa. Jadi kita bagaimana bisa sekali nyebrang itu bisa langsung sampai ke Suriah. Alhamdulillah kita rombongan itu ada beberapa rangsel yang kita tinggal di pertengah jalan karena lari nggak kuat. Akhirnya kita bisa sampai, baru ada guide lagi dari Suriah itu, ada mobil yang jemput. Sudah nunggu itu ya. Nah, akhirnya kita nyampe lah di perkampungan situ, kita istirahat, kasih makan, terus baru kita di penampungan. Di penampungan barulah di sana saya seperti ada di madrasah ya, kayak di sekolah kalau di sini. Waktu itu kosong, baru rombongan kita yang baru datang itu yang sekitar 10 orang kalau nggak salah, 10 orang itu dari Indonesia juga. Yang rombongan dari Indonesia, rombongan saya itu pendatang yang pertama. Terus tuan rumahnya ngomong, mungkin kalau bahasa Indonesianya, ini Mas, rombongan ini baru kemarin keluar dari sini sekitar 100 orang atau berapa. Jadi di camp penampungan itu ada sekitar 100 orang, daya tampungnya untuk latihan muaskar namanya. Apa itu? Latihan muaskar itu latihan teknis perang. Langsung dilatih begitu. Seperti itu. Akhirnya kita ditampung di situ. Muaskar itu selama 25 hari. Jadi kita ngantri 25 hari di penampungan situ. Nah, dari situ kita ada beberapa, mungkin dalam 3 hari itu sudah mulai ada pendatang-pendatang muhajir lah, orang-orang yang dari negara lain itu, berbagai negara datang. Dari situ sampai rombongan kedua itu, rombongan kita yang dari Indonesia itu lama nggak datang. Yang kita asumsikan cuma 2 hari datang, itu kurang lebih hampir 1 minggu nggak datang. Ternyata rombongan itu beberapa kali nyebrang kena pegang itu. Ada yang bonyok juga ternyata rombongan dari Indonesia. Jadi itu kasusnya. Kemudian kita di situ kita dilatih sama pengenalan AK-47. Senjata langsung. Senjata AK-47. Jadi mulai ditunjukkan fungsinya, cara daya jaraknya, efektivitas, terus cara bongkar pasang. Ya, terus ada waktu itu dipraktekkan suara tembakan yang kita dapat 3 hari di situ sudah mulai dikenalkan sama itu. Jadi ya kita kaget, kayak saya itu sempat shock ya kan. Ya Allah, jadi suara AK-47 aja kayak gini kan. Kan itu. Terus ada yang apa namanya? Yang bingung artinya benar-benar kita ini memang mau di sini pegang senjata, atau kan ada bayangannya kita dulu misi kemanusiaan itu tidak pernah bertanya sampai dulu, saya ini mau misi kemanusiaan kok suruh pegang senjata, gimana? Ya mungkin ada juga ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi kan sana memang protapnya orang yang masuk harus bisa menguasai senjata. Akhirnya kita di situ sedikit, kemudian dapat 1 minggu sudah disuruh latihan nembak. Terus sambil banyak teman, banyak yang datang, sampai rombongan yang kedua datang banyak dari negara lain. Kita di situ sering ada taklim, kajian-kajian, dan di situ saya mulai paham
kalau kita rombongan itu berafiliasi ke ISIS itu. Dan saat itu kita kan juga nggak dapat informasi ISIS yang seperti apa gini, kita nggak paham. Di situ kita ya taklim tentang keutamaan jihad, keutamaan. Nah dari situ akhirnya yang awalnya sifat heroisnya itu masih lemah gitu kan, ketika dapat itu ya sudah langsung seolah-olah jadi gagah gitu kan. Iya. Nah, gitu. Yang isi dari Indonesia juga ya? Yang dari Indonesia ada, karena di situ ada Salim Abu Jandal juga di situ, jadi menerjemahkan ya. Itu. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian ini setelah belajar militer lah istilahnya begitu, langsung terjun ke perang atau sesuai dengan keinginan awal misi kemanusiaannya jalan waktu itu? Nah, jadi kita di penampungan itu nunggu 25 hari, setelah itu giliran kita. Giliran kita masuk camp Muaskar namanya di Kota Rokoh. Rokoh pindah kota ya? Pindah kota. Kota Rokoh itu kota ibu kotanya Daulah saat itu, ISIS itu. Dan saya waktu itu yang menganggap ISIS itu ya masih fine-fine aja kan gitu kan. Terus kita komunitas di situ, jadi ya niat ya misi kemanusiaan sama jihad fisabilillah, jadinya di situ lebih cenderungnya ke sana. Jadi kita di sana dibentuk di Muaskar itu menjadi seorang tentara ISIS lah, tentara Jundullah, jadi tentara Allah ya, Junud. Jadi kita di sana dilatih secara akidah, secara keutamaan jihad, keutamaan mati di jalan Allah. Di lain bekal secara fisik kita tiap hari harus lari berapa kilo, terus bagaimana merangkak pakai AK-47, bagaimana merakit bongkar pasang, ya istilahnya merakit bom, buat melempar granat, semua kita latih ya sebagaimana tentara. Jadi 25 hari yang lalu itu sudah mulai dasar-dasar senjata sudah kuasai ya. Nanti kalau setelah 25 hari pelatihan Muaskar di situ, nanti dikasih klasifikasi di situ, kemampuan skillnya apa, terus pengen di tempatnya kemana ya. Kalau kayak yang Mas Harul apa waktu itu klasifikasi menguasai apa? Saya pengen bantu pendidikan sama yang jaga-jaga lah perbatasan itu. Terus memang kalau yang pengen mau naik ke jadi pasukan elit ada lagi, dari situ sekolah 6 bulan. Nah, di situ yang digembleng benar-benar jadi tentara elitnya ISIS pada waktu itu. Di Indonesia kayaknya hampir tidak memilih ke sana kayaknya. Nah, gitu Mas. Jadi ketika sudah di Rokoh, didoktrin lagi, kemudian yang dilakukan ternyata apa di sana yang setelah di Rokoh gitu? Yang di Rokoh setelah pelatihan Muaskar itu kita yang ngajari dari Libya kalau nggak salah waktu itu. Ya latihan dari ketemu saya orang Rusia, orang Palestina, orang Arab Saudi, Tunisia, banyak sekali. Jadi kita sudah setelah Muaskar itu minimal angka 47 itu tutup mata atau gelap gulita sudah bisa merakit, itu minimal yang harus bisa dikuasai seperti itu. Jadi setelah itu kita saya ditugaskan di Makueres di daerah Harariyah, itu mungkin daerah Aleppo, dekat Aleppo ya. Masuk kota sebagai Aleppo. Apa ditugaskan? Di penjaga perbatasan. Jadi di sana sudah nggak ada lagi misi kemanusiaannya, jadi kita sudah menjadi tentara ISIS pada waktu itu. Ada baiat nggak waktu itu? Ada. Jadi kita memang baiatnya pas setelah Muaskar latihan perang itu kita baiat sama Syekh Romli kalau nggak salah waktu itu, yang jadi orang keberapanya Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Jadi otomatis menjadi tentaranya ISIS ya. Nah, apa pengalaman ketika menjadi tentara ISIS yang cukup mengerikan selama bertugas itu? Jadi kita di Makueres itu untuk menuju lokasi itu kan kita pakai mobil double kabin Hilux itu yang di sana banyak sekali. Jadi
untuk sampai ke sana kita itu harus rata sama double kabinnya itu. Karena kalau tidak banyak sniper, banyak tembakan itu yang pertama. Terus kita sampai lokasi bukan disambut ya, memang katanya tiap hari meriam, tiap hari kita berada di situ sekitar 5 bulan di situ. Itu melawan tentara Syria ya? Itu melawan tentara Syria pada waktu itu saat itu. Jadi semua kalau protapnya termasuk saya yaitu pakai magazin, ada magazin 4 full di sini, ada granat, ada semua AK-47. Terus ada senjata-senjata berat itu ada di bunker. Jadi kita semua sudah siap di situ dan hampir tiap hari kita menjaga perbatasan itu, dan itu jaraknya kita sama pemerintah Bashar Assad kurang lebih 500 meter, agak dekat lah ya, dekat. Jadi sebelum saya di situ ada beberapa yang meninggal katanya, informasinya ya karena kena sniper, kena macam-macam. Nah, itu sangat seram sekali, dan taunya saya seram itu ya karena saya tinggal di situ dan sesekali kan saya dapat liburan lah. Kalau per 2 minggu sekali saya liburan di kota, bisa telepon keluarga. Saya ketemu sama teman-teman muaskar itu, ceritanya, Pak. Kamu ditugaskan di mana katanya? Saya di Makueres di daerah Aleppo gitu. Orang-orang tuh geleng-geleng. Kok berani-beraninya di sana gitu ya. Itu tempat yang paling serem, banyak orang kabur dari situ. Nah, kita ternyata orang Indonesia itu kan terkenal nurut lah ya, nurut pokok meneng situ ya meneng situ ya. Jadi disitulah tempat ada benteng yang kita jaga itu, yang pengen kita rebut sampai 6 kali 7 kali nggak dapat. Begitupun musuh, karena benteng itu sangat strategis. Itu bentengnya pemerintah. Bentengnya pemerintah. Sama-sama dulu pernah dikuasai sama ISIS, jatuh lagi ke pemerintah dan rebutan benteng itu. Jadi mungkin sangat sentral karena dekat sama bandara saat itu. Jadi selama bertugas ya pernah nembak banyak orang atau gimana? Kalau nembak hampir tiap hari kita disuruh nembak, dan kalau nggak nembak tentara berarti? Iya, nembak tentara. Tapi kalau dipastikan kena atau enggak kan kita nggak tahu ya, cuman kira-kira aja. Nah, jadi memang protapnya seperti itu karena biar musuh tidak datang, dan kita istilahnya ya namanya perang ya harus tembak-tembakan gitu ya. Tapi kalau kena atau enggak ya begitupun sana, hampir tiap hari kita lewat sedikit ya udah, kalau enggak waktunya azalnya ya seperti itu. Sengeri itu ya. Jadi 6 bulan ya, 6 bulan di sana itu apa benar informasinya terjadi pembunuhan warga sipil yang tidak pro terhadap ISIS atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau saya hari-harinya di tempat ribat namanya yang jaga perbatasan itu, untuk daerah lain kita nggak tahu akses. Ya, jadi kita nggak tahu akses. Cuman saya di sana, kemudian masuk di bulan suci Ramadan ada deklarasi khilafah itu. Jadi pas deklarasi khilafah saya ada di Suriah saat itu. Nah, di sisi lain sedikit tidaknya karena saya orang dulu kuliah di Fakultas Hukum gitu ya, saya mulai berpikir ini kok deklarasi khilafah ya nggak bisa. Padahal kan kalau saya belajar unsur-unsur terjadinya negara itu ada wilayah, ada kekuasaan, ada rakyat, terus ada pengakuan dari negara lain itu saya tahu seperti itu. Syarat negara lah. Syarat negara itu. Ini bolehlah kemarin namanya daulah ISIS lah istilahnya. Ini sekarang khilafah itu kan yang diasumsikan pengertiannya kekuasaan kaum muslimin di seluruh dunia yang harus berkiblat di situ. Saya berpikir ini apa? Wong saya aja tiap hari aja masih dengar suara kayak gini, ini kok mendeklarasikan khilafah. Dari situ saya mulai berpikir, ini jangan-jangan terlalu dipaksain ini istilahnya. Terus ada beberapa informasi ISIS sama gerakan jihadis yang lain saling bentrokan. Kalau di kota kan saya lihat perkembangan berita-berita gitu kan. Apa iya ini, mulai saya ada sedikit pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya pas suatu ketika ada teman saya liburan ke Kota Rokoh. Kota Rokoh itu yang dia mau video pakai videonya dan dia cerita. Ada kepala-kepala yang nggak tahu kepalanya siapa, itu yang ditaruh di pagar-pagar itu. Nah, itu yang bikin saya. Yang bikin siapa? Yang masang siapa?
yang masang yang jelas ISIS. Oh, yang jelas, yang jelas ISIS karena di rokok itu kekuasaan ISIS, nggak mungkin kekuasaan lain. Jadi atas nama daulah masang itu di video dan ditunjukkan ke kita yang nggak ikut ke ngeri gitu ya. Jadi kita aja ya namanya manusia naluriah lah gitu ya. Jadi kok sampai sebengis ini, bolehlah istilahnya kita membunuh lawan gitu ya, tapi nggak harus seperti ini. Itu sudah mulai ada beberapa ganjalan-ganjalan itu. Oke, artinya berontak sama yang. Cuman kan kan nggak bisa kita bersuara ke takut-takut kita dibilang pengkhianat atau seperti apa gitu kan. Jadi cukup hati nurani, mungkin ada 1-2 orang yang sama, kita ya bisik-bisik gitu, kok seperti ini kejanggalan-kejanggalan. Itu yang mulai kita rasakan. Kemudian sempat wadul ya ke Abu Jandal atau seperti apa dengan kondisi ini? Protes ke Abu Jandal pernah nggak? Ya, terus ada beberapa ikhwan itu yang mungkin udah mulai nggak nyaman ya, nyaman di sana, pengen izin pulang gitu kan, mulai dilarang, dilarang pulang. Padahal dulu janjinya ya kan kalau 6 bulan kan janji awalnya. Janji 6 bulan. Ada yang sebelum 6 bulan itu ada juga perjanjian nanti kalau benar-benar nggak mampu boleh pulang sebelumnya yang itu. Ternyata nggak boleh. Jadi di-cut, nggak ada yang boleh pulang rombongannya. Alasannya apa waktu itu? Alasannya wajib hukumnya setelah deklarasi khilafah kaum muslimin itu gabung ke negara Islam. Nah, katanya gitu, ke kekuasaan Islam. Ngapain kembali ke negara kafir katanya gitu. Doktrinnya seperti itu. Mulai nih. Mulai terus sedangkan keluarganya Abu Jandal sudah diboyong ke sana loh. Kita mikirnya gimana dulu waktu mau berangkat kita nggak mengkondisikan semua istilahnya kan gitu. Jadi itu yang buahnya saya termasuk saya dan beberapa teman itu yang sedikit konflik dan sama Abu Jandal di situ. Karena udah pelan. Jadi Mas Sahrul sempat memaksa pulang. Memaksa pulang itu gimana kok akhirnya beberapa juga ikut pulang, itu karena melari kabur atau seperti apa dulu? Ada dulu yang pulang itu setelah muaskar beberapa orang pulang. Jadi sebelum deklarasi khilafah mungkin Abu Jandal nggak punya alasan lah ya, pulang. Terus habis itu karena Abu Jandal ini mungkin dinilai pemerintahan ISIS itu kok yang dibawa Abu Jandal kok banyak yang pulang. Akhirnya Abu Jandal buat aturan sendiri yang berangkat sama Abu Jandal tidak boleh pulang, termasuk saya sama teman-teman itu. Nah, cuman karena saya terus telepon keluarga, ibu saya, terus semuanya keluarga saya untuk menghendaki pulang, terus ya saya mau nggak mau harus pulang, dan ada catatan-catatan tadi yang sudah di hati saya nggak nyaman itu. Nggak nyaman itu ya. Akhirnya diizinkan pulang. Nggak diizinkan sebenarnya. Kita jadi izin pulang itu sesuatu perjuangan tersendiri. Saya bisa pulang. Sampai berapa waktu itu? Apa alasannya? Jadi karena Abu Jandal melarang seperti itu, mungkin Abu Jandal berpesan kepada pemerintahan ISIS kalau orang-orang yang di Indonesia yang jalurnya Abu Jandal tidak boleh pulang, maka termasuk saya itu benar-benar dilarang pulang. Cuman karena saya harus pulang, saya di sana sudah mulai bagaimana rasanya merasa berdosa. Saya harus berbohong ke kedua orang tua saya, berangkatnya saya nggak jujur kalau saya berangkatnya kan terpaksa bohong. Awalnya saya berizin untuk umroh, tapi gitu ya? Orang tua saya, saudara saya ngomong, Mas, pokoknya pesannya orang tua sampean pulang. Terus ya mungkin dari situ mungkin orang tua saya banyak berdoa, terus saya juga sebagai anak juga merasa udah nggak benar di sana ya. Akhirnya saya memberanikan terus bagaimana saya mengajukan untuk pulang. Bahkan saya sempat ditolak berapa kali untuk mengambil paspor karena paspor saya dibawa oleh mereka ya. Dibawa oleh pemerintah sana, pemerintahan ISIS. Jadi saya harus pakai alasan apa? Bahkan saya pernah diancam itu. Kalau kamu datang lagi izin pulang, nanti kamu saya eksekusi katanya seperti itu. Mau diancam bunuh misalnya. Bunuh. Segitu ya. Akhirnya bolehnya gimana? Akhirnya saya pakai strategi
Saya dengan alasan saya punya anak, punya istri, dan beberapa aset yang ada di Indonesia, pengen saya boyong semua ke Suriah. Dan itu mungkin logika yang bisa diterima. Dan itu pun pakai catatan, saya dikasih waktu kalau nggak salah di Indonesia 4 bulan atau berapa, suruh balik lagi. Akhirnya pulang itu ya? Akhirnya paspor saya sendiri atau rombongan? Dua orang saya. 2 orang, oke. Ketika pulang dari Suriah ke Indonesia, sudah terpikir nggak bahwa di Indonesia ini sudah rame tentang ISIS atau nanti akan ditangkap atau apa? Nggak pernah terpikir gitu? Saya pulang itu sempat miris. Mirisnya gini, karena saya sebelumnya pernah di-upload sama Abu Jandal di YouTube itu sebelum Abu Jandal tampil. Jadi video saya itu sempat viral, bahkan Amerika juga mengomentari ada Indonesia Army. Jadi saya di situ berbohong atas nama TNI Polri yang ikut gabung sama ISIS. Dan itu benar-benar sangat dicari orangnya. Itu Mas Sahrul yang ada 3 orang kalau tidak salah ya. Saya itu. Aktornya saya itu di skenario Abu Jandal, dan itu benar-benar ditunjukkan sama Abu Jandal, kon mau mulai siap kon terima, bahkan Amerika nyari kamu. Oke. Waktu itu Abu Jandal alasannya apa bikin skenario, bikin video itu? Ya propaganda. Propaganda ya. Bagaimana biar orang-orang Indonesia bisa tertarik untuk ke Suriah itu. Waktu itu ada 3 orang kalau salah dalam video itu, Mas Sahrul, Abu Jandal juga ikut di situ. Abu Jandal enggak. Teman yang lainnya. Oke. Itu kan cukup menghebohkan di Indonesia itu ya. Kemudian ada juga pembakaran paspor di Suriah, itu betul di Suriah ya, yang sempat ramai juga di Indonesia waktu itu. Jadi kalau bakar paspor itu sebenarnya iya, cuman paspor siapa yang dibakar itu pertanyaan kan. Gitu. Jadi biasanya paspor-paspor yang sudah tidak ada, misalkan orangnya ini sudah meninggal di sana, paspor itu atau paspor palsu mungkin. Nah kalau paspor asli lah. Asli ya. Cuman ya itu kasusnya itu paspor-paspor yang sudah tidak ada orangnya baru dibakar buat propaganda. Mengklaim bahwa dia tidak butuh itu ya. Oke. Kemudian pulang ke Indonesia, apa yang terjadi waktu itu dengan Mas Sahrul? Saya pulang di Indonesia, kehidupan seperti biasa karena saat itu berita ISIS juga tidak banyak. Belum banyak. Terus tidak lama kemudian Abu Jandal mulai membuat konten YouTube dari Suriah, mengadakan ancaman, ada mengajak untuk segera hijrah ke sana, ada macam-macam kan videonya viral, pernah mengancam Panglima Besar Pak Muldoko kalau nggak salah ya. Terus ada mau membebaskan para mantan napiter, termasuk Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sama Aman Abdurrahman pengen dibebaskan. Itu bikin propaganda yang seolah-olah pasukannya Abu Jandal di Indonesia itu banyak. Maka dari situ mulai banyak penangkapan. Di sisi lain ISIS ini juga semakin kelihatan keberingasannya. Ada majalah Dabik itu kalau nggak salah pada waktu itu yang banyak mengkafirkan semua kelompok kaum muslimin yang tidak sepaham. Bahkan yang membesarkan yang melahirkan ISIS sendiri dikafirkan seperti Al-Qaeda saat itu. Nah, itu yang bikin ISIS ini, dan beberapa upload videonya kan begitu sadis, banyak penggorokan, eksekusi anak kecil, terus wajah Islam benar-benar ditampilkan begitu seram gitu ya. Sama saya aja istilahnya selaku seorang mujahid kalau melihat ada kepala ditembak terus divideokan dengan video yang agak pelan-pelan bisa meleleh darahnya. Aduh, itu kan sangat, apakah citra Islam yang seperti itu? Itu yang dari situlah wajar kalau negara-negara ini yang melarang akan ISIS itu, dan banyak lagi penangkapan. Jadi termasuk Mas Sahrul ditangkap, tapi sebenarnya sudah jauh setelah pulang waktu itu ya. 2000 berapa waktu itu yang di? Saya 2014 itu pulang, mulai penangkapan kayaknya 2015 mulai penangkapan. Mulai penangkapan. Kalau Mas Sahrul sendiri Saya tahu 2016 saya dipegang. 2016 ya. Kemudian Cuman saya setelah pulang saya tidak ikut aktivitas dengan ISIS.
Memang ISIS makin ramai, magnetnya terus termasuk Sempat khawatir nggak ketika ramai ISIS itu Mas Sahrul di rumah? Itu sempat. Saya antara iya dan tidak. Iya dan tidak itu gini. Saya kadang ISIS itu sebenarnya yang tempat saya itu tidak sekejam itu. Nah, itu Mbak. Tapi makin lama makin kesini kok makin kacau gitu ya, kesadisannya terus akhirnya saya cenderung diam. Terus banyak penangkapan itu makin bikin saya itu wah iki giliranku ini istilahnya gitu kan. Terasa, ya, apalagi teman-teman dekat Abu Jandal itu sudah banyak yang ditangkap. Ternyata benar teman saya yang pulang berdua waktu itu ditangkap duluan. Akhirnya saya lari-lari sering ya seperti itulah. Cuman saya mulai ada beberapa kegambangan ke ISIS ini karena ya saya lihat majalah, lihat berita ISIS perang sesama kaum jihadis yang lain. Ini sudah mulai terus kesadisan itu yang bikin saya sudah. Sebelum ditangkap, Mas Sahrul tidak ada keinginan nggak waktu itu untuk klarifikasi dulu ke pihak pemerintah Indonesia misalnya bahwa yang Anda lakukan sebenarnya tidak seperti sekejam itu misalnya, nggak pernah terpikir itu ya? Enggak. Tiba-tiba langsung ditangkap aja gitu ya? Oke. Sempat ditahan di Nusa Kambangan berapa tahun, Mas? Jadi saya dituntut sama majelis hakim saat itu 5 tahun. Ya. Saya divonis akhirnya 3 tahun. Saya pernah di Makobrimob 4 bulan, di Polda Metro Jaya hampir 6 bulan. Yang agak lama di Nusa Kambangan karena ada rusuh Mako, kejadian yang ada korban itu. Ya. Kemudian ada bom Surabaya, Jakarta ada SEA Games harus netral dari Napiter, saya kena imbasnya di layar ke Nusa Kambangan. Di sana hampir 1 tahun. Jadi di Nusa Kambangan saya mendengar saja sudah merinding, saya itu ngeri. Ini Mas Sahrul sudah merasakan di Nusa Kambangan 2 tahun, Mas ya? 2 setahun di sana. 1 tahun ya. Apa Mas di penjara waktu di Nusa Kambangan pengalaman yang paling seru itu apa, Mas? Jadi sebenarnya kisah saya seru semua. Seru semua ya. Saya nggak secara psikologis ketika berlayar dari menuju Pulau Nusa Kambangan itu sudah secara psikologis sudah seperti seolah-olah dibuang ke negara terasing lah istilahnya gitu. Kemudian saya dimasukkan ke lapas Permisan di sana. Oh iya, Permisan ya. Betul. Di Pasir Putih awalnya. Saya di Pasir Putih. Di sana di satu orang satu sel. Terus protapnya apalagi habis kerusuhan Masko, ada korban dari teman-teman Dinsus, ada bom Surabaya, itu makanya keras sekali petugasnya. Ya saya maklumin lah istilahnya seperti itu. Ya saya di sel di sana ya sunyi sepi, ya di situ saya banyak muhasabah, banyak berpikir, banyak berdoa. Terus tidak lama dari situ saya dipindahkan ke Permisan yang itu tidak high risk, tidak seketat di Pasir Putih itu. Nah, saya di situ bisa dikumpulkan sama beberapa napi-napi umum di sana. Tidak satu kumpul napiter enggak. Ada napiternya yang sama-sama sudah istilahnya boleh dikatakan tingkat radikalismenya sudah nggak ada lah, sudah kembali ke NKRI. Kita kumpulkan di sana, ya di sana ketemu orang-orang ya seperti saya ketemu John K di sana, ketemu orang-orang yang vonisnya seumur hidup bukan mati, ya di sana banyak. Bagaimana Mas untuk perlakuan napiter dengan napi umum dan sebagainya? Mereka memandang napi teroris seperti apa, Mas? Hormat, segan, atau seperti apa? Ya karena napi teroris ini sebenarnya bukan kejahatan secara fisik yang benar-benar jahat sebenarnya kalau boleh saya berbicara, karena ini cuman salah berpikir atau salah bacaan dan masalah ideologi. Jadi kebanyakan yang diasumsikan sama napi umum itu kan ini pejuang Islam gitu kan. Jadi perlakuannya agak segan ke kita, ya termasuk karena mungkin ya kita sendiri di dalam juga berusaha untuk menjaga lah ya. Menjaga, ya menasihatin kalau misalkan ayo sholat. Terus kadang kalau kita dimasukkan di blok itu ya
jadi imam, terus masih menasihati. Ya mungkin dari akhlak kita yang seperti itu mereka bisa menilai kita. Oke. Itu setahun setelah itu keluar dan sudah kembali normal Mas ya, dan mengembangkan usaha yang baru. Jadi saya di Nusa Kambangan, saya di asesmen sama tim BNPT untuk dipindah ke lapas 2 Bisentul, lapas khusus dari BNPT, Pusdarat, di sana pusat deradikalisasi. Nah, di sana saya kurang lebih 8 bulan atau berapa, ya seperti kuliah di sana saya Pak. Jadi saya diajar sama dosen UI, dosen Syarif Hidayatullah. Ada kalau Senin itu masalah wawasan. Tapi statusnya masih belum bebas Mas ya? Masih belum bebas. Ya. Cuma di sana seperti kuliah. Ada hari Senin itu wawasan kebangsaan, ada masalah keagamaan, terus psikologis, masalah kewirausahaan. Oke, ya. Oh, ada kewirausahaan juga ya? Sana. Itu yang membuat ketika sudah bebas, usahanya berkembang gitu ya? Ya, saya di dalam itu kan banyak merenung apa ya kira-kira pasca bebas. Itu kan kebanyakan dari teman-teman yang jadi masalah kan itu. Apa pasca bebas itu harus seperti memulai gimana gitu ya. Nah, saya berpikir di sana pas ada materi kewirausahaan, saya harus memulai sesuatu yang baru supaya saya bisa diterima sama masyarakat yang pertama. Yang kedua, siar dakwah saya harus berubah dari yang dulu lah istilahnya. Nggak mungkin saya seperti yang dulu menggalang dana, pengen kesana, nggak mungkin lah kayaknya. Jadi saya sekarang harus tampil dengan wajah baru, mensuarakan Islam yang lebih humanis, lebih rahmatan lil alamin. Terus termasuk saya harus punya sarana, dan sarana saya dapat di sana kewirausahaan yang dilatih sama IBB saat itu. Oke. Dan saya ini bentuknya. Ya, ini sahabat FM Insight, salah satu produk dari Mas Sahrul setelah dan bangkit, sekarang sudah merekrut karyawan lumayan banyak. Jadi ini contoh sukses bahwa orang yang mau berubah kemudian juga berusaha keras akhirnya berhasil. Nanti bisa pesan ke Mas Sahrul nanti. Ya Mas, jadi setelah pengalaman yang demikian panjang itu, apa saran Mas Sahrul terhadap generasi muda yang dikhawatirkan juga terkena cuci otak itu yang sehingga menjadi radikal? Bagaimana mengatasinya dan lain sebagainya? Atau mungkin ciri-ciri apa yang sehingga orang harus menghindari itu ketika ada ajakan apa Mas? Pertama, kalau menurut saya teman-teman bagi yang baru belajar Islam, karena kebanyakan saya berbicara seperti ini karena saya kumpul sama teman-teman napiter yang lain, itu kebanyakan saya amati orang-orang yang sangat bersemangat terhadap Islam, cuman kadang belajarnya yang keliru. Jadi terhadap gurunya salah lah ya. Jadi kalau belajar boleh ke siapa saja boleh, cuman lebih baik belajar itu makin banyak bertanya, nanti akan mudah ketemu jalan yang benar. Jadi kalau sudah yang didapat itu merasa paling benar bacaannya, nah itu apalagi kalau pas ketemu yang radikal, nanti sudah diwanti-wanti jangan belajar ke sana, itu ahli bid'ah, ahli orang munafik, orang gini, udah dia makin terarah untuk makin ke intoleran nanti. Intoleran ya awal-awalnya kan gitu. Jadi untuk mendeteksi bahwa ini arahnya nanti akan ke radikalisme itu sebenarnya pokoknya jangan yang agak eksklusif ya. Pemikirannya seperti itu. Oke, barusan terjadi aksi pengeboman di Makassar dan juga ada penembakan terduga teroris masuk Mabes. Ini pendapatnya Mas Sahrul, ini tanda-tanda apa? Apakah mereka masih subur kelompok-kelompok teroris atau seperti apa Mas? Saya menanggapi masalah kasus beberapa kejadian ya, itu merupakan gerakan yang saya amati, bibit-bibit radikalisme itu akan terus ada. Terus ada. Cuman akan tetapi tentunya bisa diantisipasi kalau kita tetap bisa bersatu, bisa mendeteksi. Jadi bagi teman-teman, bagi masyarakat mulai waspada dengan gerakan radikalisme ini, karena saya mengamati
Dulu situ saya hampir tidak percaya sama Densus sebelum saya dipegang. Ketika jadi aktivis mahasiswa, Densus ini kerjaannya memegangin umat Muslim gitu kan istilahnya. Ternyata ketika saya banyak bersinggungan di dalam karena virus takfiris, virus tentang Islam yang untuk sadis, seolah-olah dirinya bisa menjamin dirinya masuk surga, itu memang ada. Dan itu mudah sekali terpapar bagi mereka-mereka yang semangat terhadap Islam tapi tidak punya gura yang tinggi tapi pemahaman agamanya lemah gitu ya. Jadi virus takfiri itu suka mengkafirkan orang, itu maksudnya Mas Sahrul. Oh begitu ya Mas ya. Jadi Sobat APM Insight ini sangat penting bagi generasi kita semua. Sangat mungkin orang di sekitar kita terpapar oleh radikalisme dengan jargon atau kampanye masuk surga dan lain sebagainya. Ini harus kita waspadai betul sehingga kita tidak terjebak dalam pusaran gerakan terorisme. Mas Sahrul adalah salah satu orang yang sudah sangat pengalaman sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Sahrul ini akan sangat berguna bagi semuanya, termasuk kita, bahkan termasuk pemerintah juga harus ikut mendengarkan karena ya Mas Sahrul sudah mengalami sendiri gitu. Baik Sobat APM Insight, demikian pembicaraan kami dengan Mas Sahrul, salah satu mantan anggota ISIS yang sudah berada di Suriah. Jadi berbagai pengalamannya sudah disampaikan. Semoga ini manfaat untuk kita semua. Kita tentu berharap bahwa Indonesia sudah terbebas dari gerakan terorisme. Indonesia harus damai dan NKRI menjadi harga mati. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.